Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Niswatul Hasanah MSI, merupakan dosen tetap program studi fisika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Elektronika Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan fondasi utama bagi mahasiswa fisika untuk memahami fenomena kelistrikan yang akan menjadi dasar dalam menerapkan instrumen-instrumen pengukuran fisika. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis observasi dan eksperimen. 2. Mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau perkiraan dampak dari fenomena yang menjadi subjek pembahasan. 3. Mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang tersedia terhadap permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat. CPMK mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar komponen pasif, aktif, serta hukum-hukum untuk rangkaian DC dan AC. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang rangkaian analog sederhana menggunakan dioda, transistor, dan operational amplifier atau op-amp. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar rangkaian digital. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, teorema Thevenin dan Norton, rangkaian DC, kapasitor dan induktor, arus bolak-balik atau AC, karakteristik dan aplikasi dioda, transistor, operational amplifier atau op-amp, generator gelombang, dan dasar sistem analog ke digital. Referensi utama yang saya gunakan yaitu Charles K. Alexander dan Matthew N. O. Sadiku dengan judul Fundamentals of Electric Circuit, dan yang kedua adalah Robert L. Boylested dan Louis Naselski dengan judul Electronic Device and Circuit Theory. Sistem pembelajaran yang digunakan yaitu sinkronus dan asinkronus melalui Google Classroom. Metode pembelajaran yang diterapkan mengacu pada pendekatan Student Centered Learning atau SCL, meliputi ceramah interaktif, tanya jawab langsung, serta Case Based Learning atau CBL melalui diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi kasus rangkaian kelistrikan. Sistem penilaian dilakukan secara transparan dan objektif dengan bobot, kehadiran dan keaktifan 10%, tugas 15%, project 20%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Elektronika Dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah hadir di perkuliahan saya di mata kuliah Elektronika Dasar, di mana sekarang adalah pertemuan kedua. Alangkah baiknya sebelum kita mulai rangkaian perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya Mas Alvin selaku ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik Bu, untuk yang tidak hadir hari ini ada Fitriani sakit, itu saja. Ada lagi?
Tidak ada, hanya Fitriani saja, Bu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik mahasiswa, kali ini kita memasuki perkuliahan pertemuan kedua, di mana kita akan membahas hukum Kirchhoff sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan. Adapun capaian mata kuliah pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, komponen pasif, aktif, serta hukum-hukum rangkaian DC dan AC. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu terkait dengan hukum Ohm. Apakah masih ada yang ingat? Ada, Bu. Baik, silakan Mbak Dila. Oke. Bunyi hukum Ohm sendiri itu adalah besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan selama suhu dan kondisi fisik penghantar itu tetap. Dan untuk persamaannya sendiri itu adalah I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus, V adalah tegangan, dan R sendiri adalah hambatan dengan simbolnya Ohm. Baik, terima kasih Mbak Dila, lengkap sekali ya penjelasannya. Selanjutnya untuk rangkaian DC dan AC, ada yang bisa menjelaskan rangkaian-rangkaian yang kemarin saya jelaskan? Saya, Bu. Baik, Mbak Ilma silakan. Jadi ada dua rangkaian, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri itu karakteristiknya arusnya sama dan hambatan totalnya semakin membesar. Sedangkan karakteristik pada rangkaian paralel itu tegangannya sama dan hambatan totalnya semakin mengecil. Baik, terima kasih Mbak Ilma, lengkap sekali ya. Kenapa saya menanyakan rangkaian dan hukum Ohm? Karena jenis-jenis rangkaian dan hukum Ohm akan digunakan sebagai materi dasar pada pertemuan hari ini, di mana materinya adalah hukum Kirchhoff. Baik, melanjutkan materi yang kemarin, di mana sudah direview oleh Mbak Dila dan Mbak Ilma. Di sini saya akan menjelaskan material, ya, kondisi muatan di dalam suatu material. Berdasarkan penjelasan Mbak Dila tadi, bahwa di dalam suatu material itu ada yang namanya arus. Nah, arus itu adalah banyaknya muatan atau kolom yang menembus penampangnya per detik atau disebut laju muatan. Berarti ada muatan yang bergerak. Di sini ada dua tinjauan, di mana ada arah arus I atau kesepakatan historis atau disebut juga arus konvensional, di mana bergerak dari potensial tinggi dari plus ke rendah. Nah, arahnya berdasarkan panah yang merah. Nah, habis itu ada kecepatan drift atau arus berdasarkan arus elektron, di mana arahnya berkebalikan dengan arah arus konvensional. Arah arus elektron itu bergerak dari potensial negatif ke potensial positif. Sehingga di sini ada arah arus konvensional dan juga arah arus elektron. Perlu diingat bahwa arusnya berlawanan. Arah arus historikal atau konvensional itu kita gunakan sebagai arah arusnya. Namun kalau gerak elektronnya kita menggunakan arus elektron, di mana di dalam suatu material konduktor itu ada muatan positif dan negatif. Arah arus historis itu meninjau bahwa yang bergerak itu adalah muatan positifnya. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian, mereka tahu bahwa elektronlah yang bergerak. Nah, dari pergerakan muatan tadi ada yang lambat, ada yang cepat. Itu kita dapat menghitung namanya hambatan suatu material. Nah, hambatan suatu material atau kabel itu jenis-jenisnya kan banyak. Ada yang dari tembaga, ada yang dari konduktor-konduktor lainnya. Nah,
kita menghitung hambatan yang paling minim untuk mendapatkan konduktor terbaik. Caranya yaitu menggunakan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. R ini adalah hambatan atau kita sebut resistornya, satuannya adalah ohm, di mana Rho itu adalah hambatan jenisnya. Tadi setiap bahan itu memiliki kecepatan elektron dalam menghantarkan listriknya. Baja dan besi sudah berbeda. Ada aluminium, ada kayu. Kenapa bahan-bahan tersebut bisa disebut konduktor, isolator, semikonduktor? Yaitu dari hambatan jenisnya atau pergerakan elektronnya. Di sini ada 3 besaran. Besaran yang pertama yaitu panjang. Simbolnya adalah L. Di mana semakin panjang maka hambatannya semakin naik. Teman-teman bisa bayangkan bahwa perjalanan elektron di dalam suatu kabel atau di dalam suatu konduktor penampang itu seperti teman-teman berangkat ke kampus, yaitu menyusuri jalan. Semakin panjang jalannya, maka hambatan yang teman-teman temui akan semakin banyak. Kemudian besaran yang kedua adalah luas penampang. Luas penampang itu adalah luas permukaan dari material tersebut. Simbolnya adalah A yang menunjukkan area. Semakin lebar maka hambatannya semakin turun. Teman-teman bayangkan lagi di jalan perjalanan ke kampus, semakin lebar jalan yang teman-teman lalui, jalannya lebar, Korea, nah itu kan semakin memudahkan teman-teman untuk berjalan atau memudahkan teman-teman untuk sampai ke kampus. Dalam artian hambatannya semakin kecil, karena kalau mau berpapasan dengan truk, berpapasan dengan bis itu bisa minggir. Nah begitu. Besaran yang ketiga itu adalah material, Rho, material jenisnya. Nah, hambatan jenis bahan dasar itu misalkan tembaga versus aluminium. Dia memiliki karakter sendiri-sendiri, karakter yang berbeda. Nah, kita menyebutnya karakteristik itu adalah hambatan jenis. Di sini nilai hambatan juga disebabkan oleh temperatur. Di sini ada grafik antara temperatur terhadap resistansi. Di mana saat suhu T naik, atom itu bergetar hebat. Elektron bertumbukan lebih sering. Dengan nilai persamaan R-nya adalah R sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali T min T0. Sini grafiknya adalah linier, di mana sumbu X itu adalah temperatur dan sumbu Y-nya adalah resistansi. Perlu kita lihat pada sumbu X ini kenaikan setiap 100 derajat Celcius, sehingga untuk praktikum kita, untuk pengukuran di dalam laboratorium, suhu yang tidak berubah secara signifikan itu tidak mempengaruhi nilainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang teknik penyederhanaan rangkaian. Dimana kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang seri paralel, nah sekarang kita akan pelajari tentang rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu seperti apa? Nah, di sini Bu Ulfa akan gambarkan. Nah, di sini ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, ini namanya rangkaian campuran. Kita hubungkan dengan baterai. Kita beri nama. Di sini ada R1, R2, R3 dan R4. Ini ya. Nah, ini adalah rangkaian campuran. Kita ketahui bahwa R1 itu seri dengan R2. Kemudian R3 itu paralel dengan R4.
Nah, langkah yang kita kerjakan dulu itu adalah kita cari R paralel dari R3 dan R4 dengan cara 1/R paralel sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4. Kemudian setelah disederhanakan, dia akan menjadi satu hambatan paralel. Dia menjadi hambatan satu, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah R paralel, sehingga hambatannya menjadi seri. Betul sekali. Sehingga kita dapatkan R total itu diperoleh dari R1 ditambah R2 ditambah R paralel. Nah, ini adalah hambatan total dari menyederhanakan rangkaian campuran. Berikutnya, jika di sini ada tegangan sebesar V, maka kita dapat cari arusnya. Di mana pakai hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Kalau kita mau mencari I, itu diperoleh V per R. R-nya R siapa? R-nya adalah R total. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Yang satu itu adalah prinsip percabangan, di mana jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluarnya. Jumlah arus masuk itu dari mana? Dari baterai. Kalau yang keluar bisa digunakan untuk menyalakan LED atau diserap oleh komponen-komponen listrik lainnya. Nah, untuk hukum Kirchhoff kedua itu terkait aturan loop atau sirkuit tertutup. Rangkaian listrik itu dikatakan bisa menyala, ya, nyalakan lampu jika loopnya itu tertutup, tidak terbuka. Artinya tidak ada arus yang bocor atau arus yang terputus. Begitu. Untuk hukum Kirchhoff 2, jumlah tegangannya itu sama dengan 0. Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Dila bahwa tegangan itu bisa diperoleh dari I dikalikan R, di mana I adalah arus dan R adalah hambatan. Jadi aturan di hukum Kirchhoff 2, seluruh tegangan di dalam satu loop itu harus sama dengan 0. Secara fisis, dalam satu putaran penuh atau satu loop, total elevasi energi yang didapat dari baterai harus diserap penuh oleh hambatan atau kembali persis ke titik awal. Untuk menentukan rangkaian loop, di sini ada 4 langkah. Langkah pertama itu tentukan arahnya. Arah loop itu bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, setelah kita lihat loopnya, apa dulu yang kita temui? Kalau di baterainya itu yang kita temui itu adalah kutub panjangnya dulu atau plusnya dulu, maka kita tulis plus. Jika yang kita temui duluan itu adalah kutub pendeknya atau minusnya, maka kita tulis minus. Kemudian kita masukkan ke hukum Kirchhoff 2 yang ini, di mana sigma E sama dengan 0. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Di mana langkah 3 itu adalah sapu bersih hambatan. Kita tulis seluruh hambatan dan baik hambatan resistor maupun hambatan dalam atau R kecil. Kemudian langkah 4 kita masukkan ke persamaan, di mana sigma V sama dengan 0, sigma E tadi jumlah dari baterainya ditambah I dikalikan sigma R, total hambatannya sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya, di mana di sini ada sebuah rangkaian yang disusun secara seri. Di sini ada 2 sumber baterai. Kalau hanya ada 1 sumber baterai, kita bisa gunakan hukum Ohm. Tapi kalau 2 sumber baterai, kita harus menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, kita analisis tadi sigma V sama dengan 0. Kita jumlahkan dulu baterainya. Yang kita temui dulu di sini adalah plusnya dulu, berarti plus 10. Kemudian di sini ketemu minusnya, minus 4. 10 dikurangi 4? 6. 6. Ya, karena kita
Buat arah loopnya seperti ini. Kemudian hambatannya kita totalkan. Di sini total hambatannya ada 12 ohm. Tinggal 12 dikali I sama dengan 0. Di sini tertulis 12I sama dengan 6. Sehingga I sama dengan 0,5 ampere. Betul sekali. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya kita buat analisis rangkaian ini dengan cara berkelompok ya. Bagian depan kelompok 1, bagian belakang kelompok 2. Kelompok 1 menganalisis berdasarkan arah loopnya searah jarum jam dan kelompok 2 berlawanan arah jarum jam. Jadi panahnya ke kanan. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Baik, silakan membentuk kelompok. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Ada Bu, ini kan untuk arusnya kan ada 2. Nah ini cara mengerjakannya gimana ya Bu? Untuk kondisi arus yang ada 2, kita lihat arahnya. Jika searah maka dijumlahkan. Namun jika berlawanan arah, kita kurangi dengan tetap memperhatikan arah loop. Bagaimana? Insya Allah sudah bisa Bu, sudah paham. Oke, terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah bisa dituliskan di depan ya. Minta tolong perwakilan kelompoknya. Nah, itu dikasih bagi 2. Oke, lanjut. Oke. Baik, adik-adik, ini adalah hasil pengerjaan loop dari kelompok 1 dengan arah loop searah jarum jam. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya pun mau tanya. Baik, silahkan. Ini kalau untuk hasilnya minus itu apa diperbolehkan ya Bu? Baik, di sini didapatkan hasil I1 itu plus, I2 hasilnya minus. Apakah diperbolehkan? Boleh. Karena minus ini menunjukkan arah arusnya. Arah arus I1 berarti sudah betul searah jarum jam. Tapi arah arus I2 itu tidak searah jarum jam. Karena ditandai dengan hasil yang minus. Bagaimana Mbak Tika? Ya sudah Bu. Baik, terima kasih. Baik adik-adik semuanya, kita telah menyelesaikan rangkaian perkuliahan elektronika dasar. Nah, untuk mengetahui ketercapaian dari CPMK pada pertemuan hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Anita. Untuk kesimpulan hari ini, pada hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan pada hukum Kirchhoff yang kedua, jumlah tegangan bernilai 0 dan tanda minus pada arus diperbolehkan karena menunjukkan arah. Baik, terima kasih Mbak Anita. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya di perkuliahan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.